Halo teman-teman, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan bila kalian suka dengan informasi-informasi dari channel ini, kalian bisa berlangganan secara gratis dengan cara mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Dropshipper Official. Di kesempatan video kali ini ada beberapa tips nih dari saya untuk melakukan iklan prabayar, khususnya untuk meningkatkan penjualan kita di marketplace Facebook yang akhir-akhir ini sangat sepi sekali ya marketplace Facebook. Mungkin di video sebelumnya juga saya sudah pernah membahas, cuman tips ini belum saya untuk membuatkan videonya gitu loh. Jadi untuk kalian yang pernah mencoba iklan prabayar ya, iklan mempromosikan iklan kita di Facebook. Jadi ada beberapa tips dari saya kapan harus kita melakukan iklan promosi itu dan per tanggal berapa gitu. Jadi untuk masalah harga dan lokasi juga, cara setting lokasinya seperti gimana nanti saya akan mentutorialkan di videonya. Bagi yang belum subscribe, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like, share juga ya, terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Kita pertama-tama buka aplikasi setelah kita buka Facebooknya, oke, kita langsung aja buka langsung marketplace Facebooknya. Nah, ini ada salah satu produk ya, ada salah satu produk yang secara tidak langsung konsumen kita itu pada males buka marketplace Facebook karena ada iklan-iklan seperti ini. Ini agak mending ya, agak gede juga. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya agak risih ya kalau misalnya untuk pengunjung marketplace Facebook mau belanja di marketplace Facebook ada ini agak mending sih gambar-gambarnya, ada yang lebih parah lagi kan gambar-gambarnya seperti itu. Jadi konsumen itu pada menjauh dari marketplace Facebook. Oke, kita abaikan untuk masalah itu. Kita langsung ke profil kita, profil Pelapak penawaran. Mungkin di video sebelumnya saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat iklan promosi ya. Nanti ada di kolom deskripsi untuk link videonya untuk mempromosikan iklan kita di Facebook. Bagaimana caranya? Kita di sini pertama-tama kita cari iklan dulu. Kalau untuk tutorial yang mana aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk saat ini saya tidak promosi, kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Pilih anggaran sendiri kan 15.000, boleh 15.000 untuk kampanye misalnya udah saya jelasin juga di video sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kalian harus ini jangan lupa ya. Jadi di sini setting untuk lokasinya kalian wajib memilih orang di negara Anda. Kenapa? Soalnya jangkauannya lebih luas. Kalau misalnya kalian cuma memilih di channel online shop seperti ini, oke. Nah, target kalian kan kalian yang target. Misalnya kita jualannya produk Jawa Barat, kita jualnya ya maunya di Jawa Barat. Itu sangat sepi sekali kalau misalnya kalian pilih yang channel online shop ini. Cuma nah, di sini kalian wajib memilih orang di negara Anda. Jadi lokasinya di setnya seperti ini ya. Nah, ini untuk cara set lokasinya, kalian wajib men-setting di orang di negara Anda. Oke, mungkin di video sebelumnya juga saya udah membuatkan videonya seperti itu, sama persis tips yang itu saya sudah kasih tahu juga. Nah, di sini kapan kita harus melakukan iklan prabayar supaya iklan kita tuh tidak sia-sia. Soalnya gini, iklan kita 15.000 per hari, kampanye 2 hari misalnya. Oke, kita deposit, kita masukin saldo ke aplikasi Facebooknya sebesar 30.000 untuk kampanye 2 hari. Nah, di sini kalian misalnya promosinya tanggalnya asal-asalan. Tanggalnya asal-asalan gitu. Tanggal 25 atau tanggal 15, tanggal 20 gitu kan. Nah, kalian harus berpikir
dulu sebelum melakukan promosi. Itu tanggal tua namanya, tanggal tua. Tidak semua orang punya uang di tanggal-tanggal tua, jadi kalian harus atau wajib menargetkan untuk promosi iklan itu di tanggal-tanggal muda. Tanggal muda itu dari tanggal berapa? Oke, dari tanggal kita cari aman aja. Kita dari tanggal 30 atau bulan tanggal 1 lah, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masih rame. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masih ramai. Jadi kalian wajib untuk pasang iklannya, khususnya untuk promosi ya, di tanggal-tanggal muda seperti itu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian pasangnya tanggal tua, orang itu banyak yang klik produk kalian, cuman mereka itu kebanyakan cuman tanya-tanya dulu. Kalau misalnya ya kak nanti aja, misalnya udah gajian saya keep dulu ya yang ini, misalnya ini itu eh, saldo kalian itu berkurang. Semakin banyak yang klik iklan kalian, saldo kalian itu makin berkurang. Nah, jangan disia-siakan saldo kalian. Jadi kalau misalnya untuk orang tanya-tanya itu seperti itu aja kan, iklan tidak prabayar juga banyak yang tanya-tanya seperti itu. Jadi kalian wajib men-setting iklan prabayar itu di tanggal muda, makanya seperti itu ya. Untuk apa namanya, promosi iklannya di tanggal muda. Oke, yang ketiga, di tips yang ketiga ini, jadi kalian wajib meng-up harga ya. Kenapa wajib meng-up harga? Kalian setting lokasinya orang di negara Anda, berarti orderannya kalau kalian produknya dikirim dari Jakarta, produknya dikirim dari Bandung, misalnya dari Pekalongan juga kan, kebanyakan juga vendor-vendor dari Pekalongan ya, ada ya banyak. Eh, Pengirimannya ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Papua gitu loh, atau ke mana gitu, keluar luar Pulau Jawa, itu kalian wajib meng-up harga. Kebanyakan iklan promosi itu kalau misalnya kalian menargetkan pilih orang di negara Anda, kebanyakan hampir 80% yang order itu orang-orang yang di luar Pulau Jawa, direkomendasikan sama Facebooknya seperti itu. Mungkin alasannya saya kurang paham juga ya, jadi saya tidak sotoy, tidak menjelaskan di sini. Cuman ini sebagai tip aja untuk kalian yang melakukan prabayar. Kalian wajib meng-up harga. Meng-up harga itu contohnya seperti apa? Contoh produknya dari sana harganya 30.000 ya. 30.000 untuk mungkin sepatu atau apa. Harganya ini untuk contoh aja 30.000. Nah, kalian up harga aja. Dan kalian juga wajib melihat komplain ya, komplain atau rating produk kan sekarang udah tersedia tuh di aplikasi Mukaya. Lihat dulu vendornya, kalau misalnya komplainnya jelek, kamu tidak usah kekeh gitu mempromosikan produk itu. Kalian wajib melihat produk yang bagus juga. Di sini kalian wajib melihat kualitas produk dulu untuk meng-up harga sesuai tidak. Kalau misalnya harga, masa baju kondisi seperti itu atau sepatu seperti itu kalian jual up harga dengan ya 2 kali lipat seperti itu, kan agak kurang masuk akal dan kasihan juga sama customer kita nantinya. Jadi kalian wajib meng-up harga itu dengan produk-produk yang sudah kita pertimbangkan terlebih dahulu ya, dengan kualitasnya. Contoh 30.000 kalian jual aja 90.000, kenapa? Wah, gede pisan kan gitu. Soalnya kenapa? Nanti untuk membackup ongkos kirim ke Papua itu kurang lebih 120.000 loh itu ongkos kirimnya. Ke Kalimantan itu paling paling gede itu ongkos kirimnya sebesar 70.000, 65, paling murah itu 40.000. Ke Sulawesi sama seperti itu. Nah, untuk meng-up harga, jadi maksudnya gini, nanti kalau misalnya ada yang order orang Sulawesi contohnya yang ongkosnya 70.000 itu, jadi kalian wajib mencek ongkos kirimnya terlebih dahulu sebelum sebelum menentukan harga atau mendilkan satu produk tepikeun kajadi gitunya. Jadi kalian wajib menanyakan dulu mau dikirim ke Sulawesinya ke kabupaten mana dan masuknya kecamatan mana. Kalian wajib mencek ongkos kirimnya di estimasi ongkos kirim ya, ada di Mukaya. Kalian masukkan kabupaten atau kotanya dan masukkan juga kecamatannya. Nanti ada langsung keluar ongkos kirim yang asli. Ongkos kirim yang asli misalnya ke Sulawesi 70.000. Nah, kalian screenshot
dikirimkan ke messenger, ongkos kirimnya setelah kita cek ongkos kirimnya ke Sulawesinya seperti segini misalnya 70.000, cuman kebetulan ada potongan ongkos kirim khusus untuk keluar Pulau Jawa. Contoh, misalnya 70.000, kalian kurangkan itu harga 30.000-nya dari sana kan. Kalian memberitahukan ongkos kirimnya juga yang asli ke sana. Jadi kalian untungnya tetap ada, toko kalian tetap harum. Soalnya kenapa? Ongkos kirimnya kok murah banget gitu, dikirim dari Jakarta, dikirim dari Bandung ke Sulawesi, ongkos kirimnya misalnya ongkos kirimnya ada potongan khusus untuk keluar Pulau Jawa, jadi 40.000 aja, mungkin jadi 50.000 aja. Yang penting ada apa namanya, yang bersifat diskon gitu, apa sih sebutnya namanya, seperti itu. Pokoknya ada pengurangan ongkos kirim untuk menarik konsumen juga nantinya. Mungkin ngomong saya tidak terlalu pabaliut ya, jadi mungkin paham ya. Jadi ya mungkin segitu saya mau ngomongnya. Eh, Ya itu maksudnya, tujuan meng-up harga itu seperti itu untuk mengurangi ongkos kirim yang mahal. Jadi kalian wajib memperhatikan itu. Kebanyakan saya juga sering-sering cek toko lain ya. Kalau misalnya harganya 20.000 kan, 20.000 kan ada di marketplace itu kan ancur-ancurannya harganya. Kebanyakan teman-teman saya juga gak mau pesan di marketplace Facebook mah. Kenapa? Yang dipajang di sana 10.000, pas ditanyain ternyata harganya berapa gitu, karena itu ada 10.000 itu potongan ongkos kirim katanya. Terus 10.000 itu bener harganya 10.000 loh, sepatu kok bener 10.000 ongkos kirimnya, kenapa kok bisa murah gitu? Ongkos kirim ke Bandung berapa? Ongkos kirimnya 45. Itu kan gak masuk akal bro kalau misalnya jualan seperti itu. Oke, trik marketing itu beda-beda ya setiap orang, cuman yang masuk akal aja gitu loh. Jadi kalian yang nonton video ini khususnya belajar untuk menghemat, untuk meringankan, untuk menarik konsumen itu dengan ongkos kirim yang sangat murah gitu loh. Ya, mungkin segitu aja videonya, jangan terlalu panjang. Mungkin ada tips ya, cara mempromosikan itunya tanggal berapa, dan cara setting negaranya, cara setting lokasinya iklan kita itu harus di mana gitu loh. Yang ketiga, cara meng-up harga untuk promosi ya khususnya. Ada 3 tips, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mungkin segitu aja videonya, jangan terlalu panjang, mungkin nanti bosan kalian. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Mungkin segitu aja videonya, jangan lupa like, share, dan subrek juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.